Danny on the track, boys. Saya sebagai dekan dari Fakultas Filsafat mencoba untuk menjelaskan, memberikan uraian, memperkenalkan apa yang menjadi mimpi dari Fakultas Filsafat. Kami mau menjadi fakultas seperti apa, kami mau membina, mendidik para mahasiswa mau menjadi seperti apa. Di kami ini di Fakultas Filsafat kita mempunyai dua prodi. Prodi yang pertama itu Prodi Ilmu Filsafat di tingkat sarjana. Kita punya 3 program. Program pertama itu yang paling tua, Filsafat Keilahian. Di sini kita mendidik para calon imam terutama dan kemudian juga para petugas pastoral. Yang kedua itu Filsafat Budaya. Jadi kita menginginkan bahwa para mahasiswa nantinya itu menjadi para pemikir, para konseptor begitu ya, yang bisa memberikan kritik, melihat fenomena-fenomena, tidak terjebak oleh fenomena, tapi melihat apa yang berada di belakangnya. Lalu yang ketiga itu program Filsafat Seni. Ini yang baru saja kami usulkan dan akan dimulai pada semester ini. Sebetulnya tepatnya bukan filsafat seni, tapi lebih ke integrated art gitu ya. Sesuatu hal yang baru, mungkin di tempat lain di Amerika Serikat sudah ada begitu ya. Tapi di Indonesia akan menjadi sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita mengharapkan para mahasiswa lulusan dari filsafat seni itu bukan menjadi seorang tukang seni, bukan pemain musik, tetapi sebagai komposer, kreator, atau penulis yang handal. Apa itu filsafat? Ya sebenarnya filsafat itu sederhana. Setiap orang sebetulnya suka sih bertanya-tanya, terutama kalau mengalami musibah atau penderitaan gitu ya. Orang mulai bertanya-tanya sebenarnya hidup itu apa dan untuk apa gitu. Lantas manusia itu sebenarnya apa gitu. Sebenarnya setiap orang suka bertanya itu, dan diam-diam orang membentuk semacam falsafahnya sendiri atau pandangan hidupnya sendiri. Itu bisa berdasarkan pengalamannya, bisa berdasarkan sains, ilmiah gitu. Kebanyakan orang berdasarkan agama sih ya. Nah, tapi ilmu filsafat itu ilmu tersendiri yang mencoba memperdalam lebih jauh lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Alam semesta ini sebenarnya apa, dan tempat saya di dalam alam semesta itu apa, dan kemana sebetulnya hidup ini dan sebagainya, itu dipertanyakan secara lebih sistematik, lebih mendalam, dan juga sambil merenungkan juga pendapat-pendapat yang mendalam dari banyak filsuf terdahulu gitu. Jadi filsafat bukan hal yang aneh sih, itu hanya pendalaman pertanyaan-pertanyaan yang secara intuitif biasa kita pertanyakan, terutama kalau kita membentur fakta-fakta yang merusak harapan kita. Misalnya ketika kita gagal melakukan sesuatu dalam karya, ketika orang yang kita cintai tiba-tiba meninggal, dan seterusnya. Benturan-benturan itu biasanya memaksa orang mau tidak mau untuk mempertanyakan kembali hidup itu untuk apa. Nah, filsafat itu ilmu yang secara sistematik memperdalam itu kira-kira.
Pertama soal kegiatan kemahasiswaan. Untuk tingkat fakultas, dari pengalaman yang sudah-sudah, di sini ada cukup banyak kegiatan kemahasiswaan. Saya boleh sebut misalnya satu persatu ya. Pertama ada fasilitas Sinesofia. Sinesofia itu menampung kegiatan kemahasiswaan di bidang perfilman atau komunitas film atau pecinta film atau diskusi film semacam itu. Yang kedua, olahraga, misalnya futsal. Futsal itu cukup favorit di Fakultas Filsafat dan mendapat juara di tingkat universitas juga. Kemudian olahraga yang lain adalah olahraga bersama-sama. Jadi ada waktu ketika para mahasiswa itu menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama untuk menjalin keakraban gitu. Kegiatan berikutnya itu adalah makrab, malam keakraban. Biasanya diadakan setahun sekali pada akhir semester. Biasanya di suatu tempat atau bahkan di kampus ini ada tampilan kesenian, ada permainan dan seterusnya. Tujuannya juga adalah untuk mempererat persaudaraan di komunitas Fakultas Filsafat Unpar gitu. Nah, WD3 juga mengelola bidang alumni. Jadi kita setiap tahun mencoba untuk juga melacak alumni kita itu tersebar di mana aja, bekerja apa, dan di daerah mana, atau kota mana, atau pulau mana, macam itu. Purchase your tracks today. Belajar di Fakultas Filsafat tuh menyenangkan sekaligus menantang. Ada 3 metode yang digunakan atau yang pernah saya alami di sini. Metode pembelajaran melalui media PowerPoint, metode pembelajaran melalui media diskusi, dan juga yang paling unik adalah media film. Biasanya orang melihat film hanya untuk kesenangan, hanya untuk melihat cerita ataupun melihat gambar, bagaimana visualisasi film tersebut. Namun dalam Fakultas Filsafat kita melihat film dari sisi yang lebih unik lagi, lebih dalam, dan akhirnya kita menemukan sesuatu yang baru, satu hal yang baru yang bisa menjadi dasar pemikiran kita untuk melihat suatu realitas. Jadi Fakultas Filsafat itu emang komunitas akademik yang kecil, relatif kecil, tapi dengan relatif kecil itu kita punya kualitas hubungan yang lebih baik antara mahasiswa, antara dosen juga, mahasiswa dengan dosen. Jadi di situ tuh banyak ada acara di luar kegiatan akademis yang sangat membantu gitu hubungan antar mahasiswa. Olahraga bersama misalnya. Jadi dari yang paling bawah, tingkat paling bawah mahasiswa sampai tingkat yang paling atas sebenarnya bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa berdinamika. Lalu juga ada diskusi film biasanya dari himpunan. Di situ bisa nonton film bareng, bisa berbagi persepsi. Habis itu juga ada lagi malam keakraban setiap tahunnya. Di sana mahasiswa dengan staf dari tenaga pendidikan, dosen, itu semuanya bisa ngumpul, nginep bareng.